من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما هواكم من أنا Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, wabil khusus Al-Habib Umar Al-Baharun Al-Habib Toha Al-Baharun wa ahli baitih, sahibul fadal, murabbi ruhina Abuya Muhammad Mudrik Abdullah. Semoga senantiasa guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, bermuajahah, bermajlis, menghadiri maulid di tempat Ustadz Mahzum. Insya Allah ini menjadi sekaligus tempat yang baru untuk para santri, untuk Ustadz Mahzum dan para santri. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan di tempat ini. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau adalah satu-satunya yang memberikan rahmat serta syafaat kita di yaumul qiyamah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Di sini saya yakin, kaulo yakin, yang hadir di sini insya Allah adalah min khawasil mu'minin. Insya Allah orang mukmin yang khusus. Amin Allahumma amin. Hadir di tempat ini insya Allah adalah santri yang khusus ya. Kita bisa hadir, bisa bergerak hatinya untuk hadir di malam ini adalah suatu keberkahan yang amat luar biasa. Gitu. Karena apa? Karena banyak sekali teman-teman kita di sana, teman-teman kita di luar sana dalam keadaan sehat, dalam keadaan longgar, dalam keadaan senang, tapi tidak bisa hadir di dalam majelis ini.
Karena apa? Ya, kita tidak tahu karena apa. Kita hadir di sini pun terkadang kita juga nggak tahu alasannya apa. Karena alasannya masing-masing. Disebutkan oleh Habibana Taufik, orang yang paling bahagia ya, yang pertama adalah orang yang bermanfaat ilmunya. Bagaimana orang yang bermanfaat ilmunya itu kok bahagia? Ya karena orang yang manfaat ilmunya itu mandang orang tua aja itu rasanya sudah bahagia, sudah senang. Mandang gurunya aja sudah senang. Jadi tiap hari, tiap waktu orang yang ilmunya manfaat itu teringat oleh apa? Oleh ilmunya, teringat oleh gurunya. Dan yang kedua adalah orang yang senantiasa bangun untuk mendirikan sholat subuh. Nah, ini nasihat kita bersama nih. Orang yang bangun pagi untuk mendirikan sholat subuh, di mana sholat subuh itu adalah ibadah yang paling berat. Banyak sekali ya sudah melek sampai subuh, sampai fajar, ketika dengar hayya 'alas shalah, delalah matanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu ngantuk. Tidak ya, ngantuk akhirnya apa? Memilih untuk tidur. Tapi alhamdulillah orang yang bahagia itu orang yang ketika mendengar sholat subuh, ketika dia bangun pagi di waktu subuh, dia mendirikan sholat subuh. Kenapa disebut orang yang bahagia? Karena apa? Karena awal harinya, paginya sudah diawali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga dia ketika menjalani hari-harinya, insya Allah dalam keadaan tenang, insya Allah segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bangun sholat subuh itu nikmat, itu bahagia. Karena kita hidup di dunia itu sebentar nih. Paling banter 50, 60, 70 tahun nih umur kita di dunia. Tapi umur kita di akhirat itu selamanya. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah, sesungguhnya kenikmatan dunia itu sedikit dan kenikmatan akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Allahumma ij'alna min ahli taqwa. Amin Allahumma amin. Sampai disebutkan di banyak riwayat, di banyak kisah ya, kalau kita sudah meninggal itu sangu kita di akhirat sana itu apa? Hanya tiga perkara ya. Besarnya dunia, banyaknya harta, mewahnya mobil, megahnya rumah, tingginya jabatan itu tidak dibawa hingga akhirat. Yang dibawa itu hanya tiga perkara. Yang pertama apa? Al-ilmun nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang banyak, bukan ilmu yang jauh, bukan, tapi al-ilmun nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang banyak, yang harus ya nuntut ilmu sampai Eropa, ya harus nuntut ilmu sampai kutub utara, enggak. Tapi al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Loh, ini kayaknya syaratnya enteng tapi ora
ora enek. Yang kedua apa? Sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah itu adalah bekal kita di akhirat. Sedekah jariyah adalah amal yang kita dermakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti majelis ini, seperti majelis yang demikian ini. Kita nun sewu, kaulo mboten nyinggung A, B atau yang lain. Kaulo nyinggung awak kula piyambak, khususnya awak kula piyambak. Umumnya dumateng hadirin hadirat sedaya. Ironis ya, ironis kalau kita teriak-teriak sedekah jariyah. Kalau kita postingannya sedekah jariyah. Nun sewu. Ironis kalau kita mengajak sedekah jariyah tapi diri kita sendiri tidak bisa sedekah jariyah. Ya apa sedekah jariyah? Apakah harus pakai harta? Tidak. Ya, apakah harus pakai pangkat? Tidak. Sedekah jariyah tersebut apa? Adalah minimal yaitu tauladan yang soleh apa kepada putra putrinya, itu sudah menjadi sedekah jariyah. Ini tidak pas ya, sepertinya ini selenco gitu loh. Ibarat barang kalau dipasang itu nggak bisa klek gitu kan. Karena kita tiap hari teriak sedekah jariyah, ayo sedekah jariyah, postingan ayo sedekah jariyah, tapi kita tidak bisa melakukan sedekah jariyah. Ya apa? Mungkin bangunannya besar karena sedekah jariyah, mungkin lahannya lebar karena sedekah jariyah, mungkin pakaiannya baru karena sedekah jariyah. Tapi ingat bahwa kehidupan di dunia itu tidak selamanya. Yang selamanya yang kehidupan yang selamanya adalah di akhirat. Bekal di akhirat itu hanya ada 3 perkara. Yang pertama tadi apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariyah. Yang ketiga adalah apa? Waladun sholih. Anak yang sholih. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak yang soleh. Kita mohon sama Allah untuk diberikan anak yang soleh. Kita sampai ikhtiar pondok ke anak sampai jauh luar kota, sampai diantar naik motor panas-panasan, mungkin mobil bis dan lain-lain, mungkin ada yang pakai mobil, alhamdulillah enak diantar sampai jauh. Apa tadi betek apa biar punya waladun tapi kita lupa bagaimana teladan terhadap untuk mencetak waladun kita lupa ngasih teladan kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, anak nasab dan anak sabab. Kita tidak mungkin hidup ini mudah terus, tidak mungkin. Kita tidak mungkin awak ini dikasih sehat terus, tidak mungkin. Kita ini tidak mungkin hidup dikasih enak terus, itu tidak mungkin. Karena ibarat kehidupan adalah sebuah roda perputaran, kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah, balik lagi ke atas, seperti itu terus. Nah, yang seperti apa yang harus kita terapkan? Kebahagiaan yang mana yang harus kita cari? Yaitu kebahagiaan yang kekal, kehidupan di akhirat. Mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Berikan teladan kepada anak-anak kita, berikan teladan kepada santri-santri kita. Kita di sini adalah pemimpin. Mungkin ada yang jadi guru, mungkin ada yang jadi ustadz, mungkin ada yang jadi pemimpin keluarga, mungkin ada yang jadi pemimpin warga. Mari berikan teladan, berikan teladan kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, bagaimana mencetak waladun soleh. Jadi waladun soleh itu menjadi penolong di akhirat. Ketika apa? Ketika anak tersebut ingat terhadap kedua orang
tuanya. Kalau anak pinternya kayak apa, kayanya kayak apa, kalau udah lupa sama orang tua, percuma punya anak. Mending ijolke menduan wae. Ijolke gemblong, karuan enak pangan. Ini yang berat untuk kita adalah apa? Memberikan teladan. Kalau saya ingat itu Pak Dikin ya, mungkin ada teman-teman yang sekolah di Darut Taqwa itu, yang masih sering saya ingat dari Pak Dikin itu, Gus, tausiah itu lebih mudah daripada uswah. Jadi mengajak kebaikan itu lebih mudah daripada memberikan contoh kebaikan lainnya. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sejauh mana ilmu kita bermanfaat, sejauh mana kita melakukan sedekah jariyah, sejauh mana kita meneladani bagaimana waladun sholeh. Sempatkan waktu. Saya tahu, saya juga mengalami sibuknya menjadi seorang pemimpin keluarga. Saya juga mengalami sibuknya bagaimana mencari nafkah, bagaimana capeknya kerja, tapi sempatkan minimal seminggu sekali kita jumpa dengan guru-guru kita. Sempatkan minimal seminggu sekali kita cium tangan sama guru kita. Kenapa terus hal ini terus saya sampaikan? Karena memang ini adalah suatu hal yang berat, tidak mudah. Kalaupun ada yang mungkin tidak terima dengan apa yang saya katakan, monggo. Tapi insya Allah selama saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan terus mengajak untuk bagaimana birrul walidain. Kita bersama-sama belajar birrul walidain. Apalagi kalau kita ingat dulu kita itu siapa. Dulu kita berangkat ke pondok itu bagaimana? Dulu kita siapa? Saat ini bagaimana? Dulu bagaimana? Sekarang seperti apa? Terus ingat itu terus. Tidak ada kerugian kita dalam berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada kerugian. Percuma kalau kita ziarah jauh, tapi orang tua yang dekat tidak pernah kita ziarahi. Percuma, tidak ada gunanya. Mungkin yang sana ilmunya lebih tinggi, kewaliannya lebih tinggi, itu percuma. Karena jalanmu kamu bisa jalan sampai jauh itu karena siapa? Karena yang dekat. Mungkin kita bisa ziarah ke Jawa Timur, kita bisa ziarah ke Jawa Barat, bahkan kita bisa ziarah ke Makkah. Sababiah siapa? Sababiah kedua orang tua kita. Yang perlu kita ingat dan yang perlu kita terus tanamkan di hati kita, bahwa jangan pernah melupakan yang namanya guru. Sampai kapanpun bawalah guru kita di dalam hati kita. Dan tidak akan pernah ada sia-sia apabila kita senantiasa menanamkan nama guru kita di dalam hati kita. Tidak akan pernah sia-sia. Insya Allah pasti perih yang kita rasakan, pasti tirakat yang kita jalani, pasti dawuh yang kita emban ini mungkin terasa berat. Suatu saat nanti pasti kita akan memanennya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk nanti dia di akhirat. Saat ini kita bercocok tanam, nanti panennya saat di akhirat. Ya karena kembali lagi manusia adalah apa? Adalah diciptakan dari apa? Dari tanah. Lah nek lemah iki atos piye meh ditanduri. Ibarat begitu. Kalau lemah ini subur ditanduri tukul metu buahe lah. Buahnya dimakan. Nah itu panennya itu kapan? Nanti saat kita di akhirat. Ilmu yang bermanfaat, amal jariyah, waladun saleh. Itu manennya kapan? Saat di akhirat. Ridallahu ridal walidin wa sukhtullahi sukhtil walidin. Puncak kebahagiaan adalah berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan puncak kenikmatan adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'afwu minkum hadza minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في دعاتك فرحي وسروري وبمرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالتي ومطلع على سرائري ونيتك في جميع حاجتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني بما مضى يدي واكتبني بديوان سادتي واسلك بي سبيل النجاة في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راهب في رضا مستسلك قضاء وكن أولياء واسلك بي سبيل الهدى والحقني بأشفياء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اكبرنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل لكل حبا واستر لنا وامن راعتي واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرد أو صبا والمسلمين الأجمع. آمين ربي اسمع بذلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نهضى بكل صلاة صلاة وسلام ربي عليه أدى الحبيب وآله وصحبه عدة تأسيس به والحمد لله بالبديع